bersorak dengan Tuhan. Hari ini kita mau ketemu sama Tuhan. Yang rindu dengan Tuhan Yesus, angkat tangannya. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan hari ini. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Siap mendaki untuk Tuhan? Amin. 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 Tepuk tangan di atas kepala. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melewati padang luas, kita membentang, Yesus besertaku. Terbang tinggi ke awan, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu ke seberang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Hadap kanan semuanya, katakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang tinggi ke awan, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu ke seberang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi katakan, hadap kanan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang tinggi ke awan, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu ke seberang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. sekali lagi katakan. Karena Engkaulah Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk menyembah Tuhan adik-adik? Amin. Yang masih semangat katakan amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Gak ada lagi yang main-main, karena kita mau ketemu sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Puji Tuhan. God is so good. Is so good to me. Tuhan Yesus baik. 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 Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, kami mau mengangkat tangan kami hari ini Tuhan. Buat negeri kami yang kami kasihi, Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh ada di negeri ini tanpa kurang satu apapun. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Tuhan yang memberkati, beri kesehatan ya Tuhan. Apapun yang diambil, keputusan, program, semuanya atas perkenanan Tuhan. Semuanya atas seizinnya Tuhan. Berkati Tuhan, dari jajaran yang teratas sampai yang terbawah. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab atas tanggung jawab yang sudah mereka emban Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami mengangkat tangan kami buat kota yang kami kasihi, Kota Padang. Tuhan, kami bersyukur kami ada di kota ini semua karena anugerah dan perlindungan-Mu. Kami boleh beraktivitas, kami bisa sekolah, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami di kota ini, semua karena Tuhan. Tuhan berkati kota ini, ampuni kota ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan atas kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di kota ini. Beri kesehatan, beri kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami mau mengangkat tangan kami buat Opa dan Oma. Tuhan memberkati, Tuhan beri kesehatan, beri perlindungan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas Opa dan Oma. Berkati dimanapun Opa dan Oma berada saat ini. Biarlah tangan-Mu, kasih-Mu yang tetap menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih, berkati ketiga wakil, beri kesatuan, keunitian yang di dalam Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami mau mengangkat tangan kami buat Kak Natalia yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, berbicaralah terlebih dahulu atas hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan bisa dimengerti dengan bahasa adik-adik dan bisa dilakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah. Walaupun kami ibadah di rumah-rumah, tapi kami percaya kasih-Mu dan anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan kami mau kembalikan sepenuhnya ke dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang kami sembah. Sama-sama kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya kabarnya luar biasa ya. Oke, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu kita baca Mazmur 91 ya. Adik-adik yang punya Alkitab silahkan buka Mazmur 91 dan bagi yang hafal kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kakak pingin adik-adik semua ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan kita fokus kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini. Kalau Tuhan masih boleh izinkan kami untuk menghirup nafas kehidupan. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nantinya. Haleluya, amin. Oke, silahkan adik-adik ambil sikap duduk yang tenang, tidak lihat kiri kanan. Bilang sama temannya ya kalau ada di sebelah, kita diam sebentar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa yang kita dengar bisa kita terapkan. Oke, nah hari ini adik-adik tahu nggak kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Ada yang tahu? Coba kuatin suaranya, ada yang tahu? Ya kakak kasih tahu ya bagi yang nggak tahu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Naomi dan Ruth. Nah kira-kira Naomi dan Ruth ini apa ya yang akan kita dengari? Apa ya kisah tentang yang dijalani oleh Naomi dan Ruth ini? Nah kita dengar sama-sama ya, dengerin kakak ya adik-adik. Nah di sini pada slide-nya adik-adik bisa lihat ya kira-kira itu tempat berada di mana. Ada yang tahu? Ya kamu, jawabnya apa tadi? Kuatin suaranya. Ya benar, Israel. Ini adalah tempatnya berada di Israel. Nah di sini bisa kamu lihat ya adik-adik. Di sini penduduk-penduduknya merasa kelaparan. Nah kenapa mereka bisa merasa kelaparan? Karena di sini ketika Tuhan menggunakan hakim untuk memimpin bangsa Israel ini, yang terjadi adalah kelaparan meluas di seluruh negeri, bahkan hampir tidak ada makanan untuk dimakan. Jangankan makanan adik-adik, minuman juga tidak ada. Bahkan di sini adik-adik bisa lihat ya, pergumulan apa yang dirasakan salah satu keluarga yang ada di Israel ini, yaitu dia putus asa, bahkan di saat putus asa, dia mengambil keputusan. Apa keputusannya? Yaitu dia keluar dari tanah Israel ini menuju ke tanah apa adik-adik? Ada yang tahu ceritanya menuju ke tanah apa? Menuju ke tanah Boan ya.
Boan atau apa? Ada adik-adik yang tahu? Nah, di sini ketika keluarga ini pindah ke tanah Boan, di sini si Elimelek beserta anaknya, beserta istrinya merasa bahagia ketika tinggal di tanah itu. Ketika dia keluar dari tanah Israel, dia pergi ke tempat yang baru, mereka merasa bahagia sekali. Nah, ketika itu dua putranya si Elimelek ini, dia mengambil seorang istri. Kedua-dua putranya ini mengambil seorang istri loh adik-adik. Dan istri itu tinggal bersama mereka dan bernama Ruth dan Orpa. Bahkan mereka tinggal di tanah itu sekitar 10 tahun lamanya. Nah, tahu nggak adik-adik? Ketika mereka merasa bahagia pindah ke tanah itu, ya, pada suatu hari, udah berapa bulan lamanya mereka tinggal di situ, mereka merasakan duka cita yang sangat dalam. Kenapa mereka duka cita? Karena di sini ayah dari keluarga itu, yaitu si Elimelek ini, meninggal dunia. Bahkan adik-adik, selain meninggal dunia, si Elimelek ini, anaknya, putranya yang dua tadi juga ikut meninggal. Siapa yang tersisa? Yaitu Naomi beserta menantunya adik-adik. Nah, ketika itu mereka merasa hampa sekali. Mereka sedih, mereka nangis, bahkan mereka sampai ngerasa hancur sekali hidupnya. Tidak ada yang melindungi mereka. Mereka sangat putus asa sekali. Dan pada saat itu Naomi, istrinya si Elimelek tadi, dia memutuskan untuk kembali ke Israel, di mana tanah yang tadinya mereka tinggali. Karena pada saat tanah Israel juga mengalami kelaparan, dia meninggalkan tanah itu. Tapi ketika dia pergi ke tempat yang baru, dia merasakan hal yang sama, dia memilih kembali untuk ke tanah Israel. Kenapa si Naomi kembali ke tanah itu? Karena dalam pikiran Naomi, tanah itu adalah negeri yang sangat dia kenal. Bahkan di negeri itu dia sangat dipahami oleh warga-warga di situ, penduduk-penduduk di situ. Dia sangat mengenal bahasa-bahasa yang ada di negeri Israel. Bahkan dalam pikiran Naomi adik-adik, komunitas yang ada di Israel itu akan menerima dia dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan kesedihan. Tetapi ketika si Naomi ingin meninggalkan tempat yang tadinya menjadi pelarian atau tempat pelampiasannya dalam kesedihannya waktu di negeri Israel, dia berkata kepada menantunya, yaitu dia bilang kepada menantunya untuk tetap tinggal di tanah itu, tidak ikut kepadanya untuk ke negeri Israel. Tetapi apa yang dikatakan menantunya? Ruth, dia sangat menolak tegas apa yang dikatakan oleh Naomi. Apa kata Ruth kepada Naomi? Tidak, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Aku ingin menjadi bagian dari umatmu. Aku ingin menyembah Tuhanmu. Maka Ruth dan Naomi mulailah berjalan ke tanah Israel. Nah, kira-kira ketika Naomi dan Ruth berjalan ke tanah Israel, adik-adik tahu nggak apa yang akan terjadi? Nah, ada suatu sukacita yang sangat dahsyat yang Tuhan berikan kepada Naomi dan Ruth ketika dia memilih kembali ke Israel, di mana bisa kita lihat setelah dia menempuh jarak ataupun perjalanan yang begitu panjang, mereka sampai di negeri itu, sampai di Bethlehem, di negeri Israel, di mana kampung halaman Naomi itu sendiri. Nah, di situ ketika Naomi kembali, seluruh kota keluar menyambut Naomi untuk kembali bersama mereka. Bahkan mereka sangat terkejut melihat Naomi setelah lebih dari 10 tahun
Sama-sama mereka juga terkejut melihat betapa tua dan sedihnya Naomi. Terlihat dari raut wajahnya kalau si Naomi ini sangat sedih sekali. Bahkan orang-orang di sekitarnya paham dengan keadaan Naomi. Dan ketika penduduk-penduduk di situ melihat Naomi kembali, mereka berkata dengan penuh sukacita, "Naomi, apakah itu kamu?" katanya seperti itu. Nah, tetapi Naomi menjawab apa kepada mereka? Naomi tidak berbagi kegembiraan seperti yang penduduk itu berikan kepada Naomi. Malah Naomi berkata kepada mereka, "Panggil aku pahit." Kenapa dia minta dipanggil pahit, adik-adik? Karena dia mengalami pengalaman yang pahit. Sehingga dia merasa tidak layak untuk disambut dengan sukacita yang luar biasa. Bahkan dia minta dipanggil dengan pahit. Tetapi di sini Naomi dan Ruth disambut dengan sukacita yang luar biasa ya. Nah, di sini Naomi dan Ruth telah tiba di situ di negeri Israel itu di saat negeri itu sedang panen besar, adik-adik. Wah, suatu berkat yang luar biasa dong. Ketika Naomi dan Ruth dalam kesedihan, dia memilih kembali untuk kembali ke negeri Israel dengan keadaan di mana negeri itu sedang panen besar. Dan orang-orang sibuk mengumpulkan gandum. Nah, di sini juga bisa kita ketahui bahwasannya Naomi dan Ruth tidak memiliki putra ataupun suami. Dia juga masih memiliki kekhawatiran yang sangat dalam pikiran Naomi dan Ruth dengan apa mereka akan makan. Mereka memiliki rasa sungkan sekali untuk meminta. Bahkan mereka sangat takut sekali untuk meminta kepada penduduk di sana, takut atau malu gitu ya adik-adik ya, untuk meminta makanan situ. Tetapi apa yang diambil oleh si Ruth, dia pergi keluar ya, dia cari pekerjaan, dia mengumpulkan biji-bijian. Jadi Ruth dengan senang hati pergi keluar melihat apa yang bisa dia temukan di luar sana. Nah, ketika saat Ruth mengumpulkan gandum tadi, dia pergi keluar, terus dia mengumpulkan gandum, semua orang sepertinya memperhatikan dia. Kenapa? Karena ada banyak hal yang berbeda yang Ruth berikan kepada penduduk-penduduk di situ. Dari segi pakaian saja sudah berbeda, dari segi penampilan juga sudah berbeda, dalam bahasa juga berbeda. Dan pada saat itu muncullah seorang laki-laki. Siapa nama laki-laki ini? Laki-laki ini bernama Boas. Nah, ketika Boas melihat betapa kerasnya si Ruth ini bekerja, Boas bertanya kepada salah satu orang yang bekerja di situ juga, "Siapakah gadis yang sedang menuai di ladang saya?" Nah, salah satu pekerja yang ditanyai tadi, dia menjawab, "Ah, itu Ruth, menantu perempuan daripada si Naomi," jawabnya. Jadi Boas sangat baik kepada Ruth dan memastikan bahwa semua orang menghormatinya dan membiarkan dia mengumpulkan semua gandum yang dia butuhkan. Bahkan dia dibiarkan untuk makan dan dilayani di saat itu. Nah, di sini betapa baiknya si Boas ini terhadap Ruth ya. Dia melindungi Ruth, dia menjaga si Ruth, dan ketika itu setelah si Ruth ini selesai bekerja, dia pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah dia ketemu sama siapa? Ketemu sama ibu mertuanya. Nah, ketika dia pulang ke rumah, setelah dia kerja seharian tadinya, dia menceritakan semuanya kepada ibu mertuanya. Dia menceritakan atau memberitahukan kepada Naomi tentang pria baik hati yang bernama Boas tadi. Dia menjelaskan seperti apa perlakuan si Boas kepadanya, terus bagaimana dia menaruh minat khusus kepadanya. Dan Naomi ini, mertuanya ini ingat salah satu sifat daripada si Boas ini. Bahwasannya si Boas ini adalah orang yang
memang bertanggung jawab. Bahkan yang tidak disangka-sangka adik-adik, si Boas ini adalah keluarga dari suaminya yang sudah meninggal ya. Nah, pada saat itu Naomi ini melihat sebagai kesempatan besar buat Boas untuk menjadi penyelamat keluarga mereka. Karena dia tahu si Boas ini menaruh hati kepada Rut, tetapi itu belum diungkapkan seperti itu ya adik-adik. Dan pada waktu itu setelah bercerita, ketika malam hari ya, ibu mertua daripada si Rut ini, Naomi tadi, berharap sekali, mempunyai harapan untuk Rut dan Boas ini menjalin hubungan ya keluarga, supaya bisa melindungi keluarga mereka, supaya bisa memberi mereka makan, supaya bisa ada yang menjadi kepala keluarga. Dan ketika itu Naomi datang malam-malam menjumpai si Rut untuk memberitahu kepada Rut, pergilah ke tempat si Boas, katakan kepada si Boas bahwasanya kamu minta dilindungi, kamu minta perlindungan, kamu mau diamankan, kamu mau dinikahi seperti itu. Nah, itu kata si ibu mertuanya Naomi kepada Rut. Dan apa yang dilakukan oleh si Rut? Di situ dia pun menaati apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Pada malam hari itu dia pun pergi menemui si Boas. Ketika si Boas ini tidur di luar di lantai penggirikan, dia datang menemui si Boas. Dengan ekspresi si Boas terkejut adik-adik. Kenapa dia terkejut? Karena situasinya sudah malam, si Rut tiba-tiba datang. Dan apa kata Rut kepada Boas? Aku Rut, pelayanmu, tolong lindungi aku. Dan apa yang dilakukan Boas? Boas melakukannya, hanya ada satu masalah. Karena di sini ada kerabat lain dari Elimelek yang lebih dekat hubungannya daripada Boas. Nah, untuk menjaga suatu masalah itu, Boas mempunyai ide. Di mana idenya Boas ini melakukan suatu pertandingan dengan mengundang salah satu pria yang tadi dia maksud. Akan tetapi di sini ketika hal itu terjadi, pria itu menolak si Rut. Boas senang ketika pria itu menolak. Nah, pada akhirnya setelah pertandingan itu sudah selesai, akhirnya kebahagiaan yang sempurna pun Tuhan berikan kepada Rut. Akhirnya Rut dan Boas pun menikah, menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Bahkan mereka memiliki bayi laki-laki dan membawa sukacita besar bagi mereka berdua. Nah, di sini bagi Naomi ibu mertuanya yang dapat membantu membesarkan anaknya tersebut, wanita tua ini telah mengalami begitu banyak kesedihan. Kini dipenuhi dengan semangat dan gembira. Bahkan putra ini tidak hanya akan menjadi kakek dari Raja Daud yang agung di Israel, tetapi Yesus akan menjadi salah satu keturunannya. Ya adik-adik, dari cerita kita pada pagi hari ini bisa kita ketahui betapa taatnya Naomi dan Rut, betapa percayanya Naomi dan Rut akan mukjizat Tuhan, akan pertolongan Tuhan, dan betapa setianya Naomi dan Rut ini kepada Tuhan. Nah, dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya, kita diminta untuk selalu menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun kita dalam keadaan sedih, kita lagi marah kepada orang tua, kita lagi ngambek kepada teman, kita tidak boleh meninggalkan hal yang
membuat kita dekat kepada Tuhan. Tetapi kita harus lebih dekat kepada Tuhan, kita harus sembah Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Walaupun tadinya si Naomi meninggalkan tanah Israel, negeri Israel, tetapi di hari kemudian, di beberapa lama kemudian dia kembali lagi. Nah, itu sudah menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, dan kita juga diminta untuk semakin hidup dekat dengan Dia. Mari kita belajar untuk selalu setia ya adik-adik. Katakan sama teman kamu di kiri kanan kamu, kita setia ya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus tetap setia. Oke adik-adik, kita cerita firman Tuhan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa ya. Kakak mau semuanya adik-adik lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk selalu hadir di setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau Tuhan sudah izinkan kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Tuhan, kami mau setia kepada Engkau ya Bapa. Kami mau selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan kalau hari-hari ini kami sering lalai ya Bapa. Kami sering marah kepada orang tua, kami sering mengeluh, kami sering tidak setia kepada Tuhan. Tapi kami hari ini disadarkan oleh firman-Mu ya Bapa. Kalau kami harus selalu setia kepada Yesus, kami harus percaya kepada Yesus. Dan dari firman Tuhan hari ini kami diajarkan di balik kesedihan yang kami alami ada sukacita, ada kegembiraan yang luar biasa Tuhan sediakan atas kami. Dan kami percaya Tuhan sudah merancang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai hari-hari kami yang akan datang. Tuhan melindungi kami, Tuhan jagai kami. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.